Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak sehat dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, sebelum belajar, Buranum ingatkan kembali ya, pembiasaan yang harus kalian lakukan setiap hari. 1. Sholat fardu 5 waktu sehari. 2. Sholat duha. 3. Mengaji. 4. Murojaah atau hafalan. Untuk pekan ini masih Al-Buruj ayat 1 sampai 10. Kemudian hari Senin besok sudah tambah lagi ya. Al-Buruj ayat 1 sampai 15. Yuk anak-anak, dihafalkan ya, jangan sampai lupa. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 6. Ini pembelajaran yang terakhir ya, di minggu ini. Yuk kita mulai. Laras menceritakan pengalaman berlibur kepada teman-teman. Laras pernah tersesat di pantai. Saat itu, Laras ditolong oleh seorang nelayan. Menolong orang lain sesuai dengan sila kelima Pancasila. Amati gambar di samping. Seseorang kebingungan mencari alamat. Pada saat itu, Dimas dan Denny lewat dekatnya. Jelaskan sikap yang sesuai dengan sila kelima yang dapat dilakukan Dimas dan Denny. Dimas dan Denny melihat atau bertemu dengan seseorang yang sedang bingung mencari alamat. Apa yang bisa dilakukan oleh Dimas dan Denny yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, silahkan anak-anak menulis ini ya. Membantu bapak tersebut mencari alamat. Dimas dan Denny bisa membantu bapak tersebut untuk mencari alamat. Nomor 2, buatlah kalimat permintaan tolong yang diucapkan. Nah, ini adalah kalimat permintaan tolong bapak ini kepada Dimas dan Denny. Anak-anak, tolong bapak mencari alamat ini. Silakan anak-anak menulis seperti ini. Kalau sudah, sekarang baliknya. Bacalah dengan suara nyaring. Nyaring artinya disuarakan, tidak dibaca dalam hati, tapi keluar suaranya dan keras ya. Anak-anak membaca ini bersama Buranum ya. Laras tersesat. Libur telah berakhir. Sudah 1 minggu Laras masuk sekolah. Tapi pengalaman berlibur di Wakatobi masih selalu terbayang di mata Laras. Laras punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Saat itu, masyarakat Wakatobi mengadakan kerja bakti membersihkan pantai. Kakek mengajak Laras ikut bekerja bakti. Waktu beristirahat, Laras bermain di tepi pantai. Di tepi pantai, tampak ikan berenang di antara karang. Laras tertarik memerhatikan ikan-ikan di pantai. Laras pun berjalan menyusuri pantai. Laras mengikuti ikan berenang di antara karang. Tanpa terasa, Laras semakin jauh dari tempat warga bekerja bakti. Akhirnya Laras tersadar, ia telah tersesat.
Laras tidak tahu jalan pulang. Untunglah ada seorang nelayan yang lewat. Laras meminta tolong kepadanya. Laras pun dapat kembali pulang. Nah, anak-anak, ini tadi cerita pengalaman Laras, ya. Oke, langsung kita lanjutkan 163. Saat tersesat di pantai, Laras tidak panik. Laras tidak cepat putus asa. Laras meminta pertolongan kepada nelayan yang lewat. Laras minta ditunjukkan jalan menuju rumah kakek. Nelayan dengan senang hati menolong Laras. Nelayan itu bahkan mengantarkan Laras ke rumah kakek. Laras pun berterima kasih kepada nelayan tersebut. Perbuatan nelayan menolong Laras merupakan perbuatan terpuji. Menolong orang yang kesusahan sesuai dengan sila kelima Pancasila. Anak-anak tolong digarisbawahi yang ini ya. Menolong orang yang kesusahan sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, sekarang kita kerjakan soal di bawahnya. Beri tanda centang untuk sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Nomor 1, bersikap adil terhadap sesama. Betul tidak ya? Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini benar, kita centang. 2, tidak mau menolong teman yang jatuh. Ini tidak sesuai ya, kita biarkan. 3, membantu korban bencana alam. Nah, ini benar, centang. 4, menghormati hak orang lain. Ini juga benar, centang. Bersikap sombong, salah ya, kita biarkan. Oke, sekarang bawahnya. Tulis kalimat permintaan tolong kepada orang agar dapat kembali pulang. Ini misalnya kalian tersesat di jalan, kemudian kalian minta tolong pada orang untuk membantu kalian agar dapat kembali pulang. Apa yang akan kalian ucapkan? Nah, anak-anak bisa menulis seperti ini. Tolong bantu saya mencari jalan untuk pulang. Ya, atau yang lainnya boleh silahkan, misalnya tolong antarkan saya kembali pulang, itu juga boleh ya. Kalimatnya bebas, yang penting kalimat yang santun untuk meminta tolong agar dapat kembali pulang. Nah, sekarang halaman 164 matematika ini masih sama ya anak-anak, seperti yang kemarin-kemarin Bu Ranum ajarkan. Nomor 1. Menara pengawas di pantai memiliki tinggi sebagai berikut. Tinggi menara kira-kira 6 meter. Tinggi ruang pengawas kira-kira 300 cm. Berapa meter tinggi keseluruhan menara pengawas pantai? Nah, yang ditanyakan adalah meter. Berarti kita ganti sentimeternya menjadi meter. Kalian tulis di sini 300 cm sama dengan 3 meter. Kemudian kita jumlahkan 6 meter tambah 3 meter sama dengan 9 meter. Tulis seperti ini ya anak-anak. Nomor 2. 2 buah kapal berlabuh di dermaga. Panjang kapal pertama adalah 10 meter. Panjang kapal kedua adalah 500 cm.
Berapa meter panjang seluruh kapal bila berlayar beriringan? Berapa meter ya? Berarti yang sentimeter kita ganti dulu. 500 cm sama dengan 5 meter. Kemudian kita jumlahkan 10 meter tambah 5 meter sama dengan 15 meter. Nomor 3, Museum Zoologi Bogor menyimpan kerangka paus biru. Panjang kerangka kepala kira-kira 100 cm. Panjang kerangka badan kira-kira 6 meter. Panjang kerangka ekor kira-kira 200 cm. Berapa meter panjang seluruh kerangka paus? Yang ditanyakan adalah meter. Berarti kita ganti 100 cm sama dengan 1 meter. Kemudian yang ini 200 cm sama dengan 2 meter. Lalu kita jumlahkan. 1 meter tambah 6 meter tambah 2 meter sama dengan 9 meter. Nomor 4, sebuah tugu memiliki tinggi sebagai berikut. Tinggi bagian pelataran adalah 200 cm. Tinggi bagian menara adalah 5 meter. Tinggi bagian puncak adalah 100 cm. Berapa meter tinggi keseluruhan tugu? Yang ditanyakan adalah meter. Jadi kita ganti dulu. 200 cm sama dengan 2 meter. Lalu ini 100 cm sama dengan 1 meter. Kemudian kita jumlahkan semuanya. 2 meter tambah 5 meter tambah 1 meter sama dengan 8 meter. Silahkan anak-anak menulis seperti contoh dari Bu Ranum ini. Oke anak-anak, sampai di sini ya materi tematik hari ini. Nanti untuk PJOK silahkan menyimak materi dan tugas yang di-share Bu Salma di Classroom. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Beranum akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.